ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder bisa terwujud pada anak-anak yang memperlihatkan gejala terus-menerus yang tidak sesuai dengan usianya. Bisa berupa kurangnya perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang menyebabkan gangguan dalam aktivitas utama dalam hidupnya. Anak-anak dengan ADHD sering menunjukkan perilaku yang membingungkan dan kontradiktif, seperti gegabah dan tidak teratur, yang menyebabkan stres bagi diri mereka sendiri dan keluarga. ADHD hanya dapat diidentifikasi berdasarkan pola perilaku yang khas yang sangat bervariasi dari satu anak ke anak lainnya. Meskipun mereka berusaha keras, keterlibatan pengendalian diri membuat mereka sering gagal menyelesaikan tugas yang mengarah pada frustasi dan perasaan rendah diri. Perasaan frustasi, berbeda, tidak cocok, dan putus asa dapat membebani anak dengan ADHD, menurut Young tahun 2008. ADHD juga berdampak besar secara ekonomi, dengan biaya perawatan, kesehatan, dan pendidikan yang sangat tinggi. Di Amerika Serikat, biaya sosial ADHD diperkirakan mencapai miliaran dolar, mencakup biaya kesehatan, pendidikan, serta kerugian produktivitas. Sejarah perkembangan ADHD dimulai pada tahun 1775 ketika Dr. German Melchior Adam Weikart pertama kali mendeskripsikan gejala-gejala ADHD dalam buku teks medis. Pada tahun 1798, Dr. Skotlandia Sir Alexander Crichton menggambarkan sindrom yang mirip dengan ADHD, mencakup gejala seperti kegelisahan, kurangnya perhatian, dan kinerja buruk di sekolah. Pada tahun 1902, Dr. Inggris George Steele menjelaskan gejala ADHD sebagai akibat dari kehendak penghambatan yang buruk dan kontrol moral yang rusak. Pada awal abad ke-20, setelah epidemi influenza antara 1917 hingga 1926, sejumlah anak yang selamat dari ensefalitas atau radang otak menunjukkan gejala ADHD seperti gangguan perhatian dan hiperaktif. Gejala-gejala ini kemudian disebut sebagai sindrom anak dengan cedera otak, yang awalnya dikaitkan dengan disabilitas intelektual. Namun, pada 1940-an dan 1950-an, istilah kerusakan otak minimal atau disfusi otak minimal digunakan untuk menjelaskan perilaku anak-anak tersebut. Meskipun tidak ada bukti kerusakan otak yang jelas, seiring waktu, teori ini akhirnya ditolak karena tidak dapat menjelaskan sebagian besar kasus ADHD. Pada 1960-an, Chase memperkenalkan konsep sindrom anak hiperaktif dengan menekankan bahwa hiperaktivitas adalah ciri utama dari ADHD. Namun, tidak lama kemudian disadari bahwa masalah utama lainnya juga ada, seperti kesulitan anak dalam mengatur aktivitas motoriknya. Pada tahun 1970-an, konsep ADHD berkembang lebih jauh dengan menambahkan defisit perhatian dan kontrol impuls sebagai gejala utama yang kemudian diterima secara luas dan mempengaruhi definisi ADHD dalam DSM atau Manual Diagnosis dan Statistik Gangguan Mental pada 1980-an. Perhatian juga diberikan pada masalah pengaturan diri, penghambatan perilaku, dan defisit motivasi sebagai ciri-ciri utama ADHD. Dengan demikian, penghambatan tentang ADHD berkembang pesat dari hanya mengidentifikasi hiperaktivitas menjadi gangguan yang melibatkan masalah perhatian, kontrol impuls, pengaturan diri, dan motivasi. Karakteristik inti. Dalam DSM-5, ADHD dimasukkan sebagai gangguan perkembangan saraf karena dimulai pada usia dini dan terus-menerus, dikaitkan dengan perubahan perkembangan saraf yang berlangsung lama, dan seringkali disertai dengan keterlambatan dan masalah yang tidak kentara dalam perkembangan bahasa, motorik, dan sosial. Ini juga terkait dengan gangguan perkembangan saraf lainnya seperti gangguan belajar spesifik dan gangguan spektrum autisme. Karakteristik inti terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, tanda-tanda yang diperlukan untuk diagnosis ADHD adalah bahwa gejala mulai muncul sebelum usia 12 tahun, lebih sering dan lebih parah dibandingkan anak seusia dan berjenis kelamin yang sama, terus muncul di beberapa tempat dan mengganggu fungsi. Yang kedua, kriteria DSM memiliki beberapa keterbatasan meskipun membantu, salah satunya adalah ketidakpekaan perkembangan. Lalu yang ketiga, DSM-5 mendefinisikan ADHD dengan 2 daftar gejala, kurangi perhatian, konsentrasi buruk, dan disorganisasi, gejala hiperaktivitas dan impulsivitas. Lalu yang keempat, anak-anak yang kurang perhatian merasa sulit mempertahankan upaya mental saat bermain atau bekerja, dan mereka juga merasa sulit menahan gangguan yang sebenarnya saat melakukannya. Dan yang kelima, anak-anak dengan ADHD sangat aktif, tetapi mereka hanya melakukan sedikit hal. Lalu yang keenam, anak-anak dengan ADHD bersifat impulsif, yang berarti mereka mungkin tidak dapat mengontrol reaksi langsung mereka atau mungkin tidak mempertimbangkan pilihan mereka sebelum bertindak. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, berdasarkan gejala awal DSM, menetapkan 3 jenis presentasi ADHD, dominan kurang perhatian, dominan hiperaktif, impulsif, atau keduanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik terkait. Yang pertama ada cognitive deficiency atau penurunan kognitif. Di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada executive function, yaitu fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif adalah proses kognitif di otak yang mengaktifkan, mengintegrasikan, dan mengelola fungsi otak lainnya. Executive function mendorong kemampuan anak untuk perencanaan, kesadaran diri, pemantauan diri, dan evaluasi diri. Sebagian besar anak ADHD menunjukkan kurang satu atau lebih executive function, terutama penghambat respon, kewaspadaan, memori kerja, dan perencanaan. Yang kedua ada intellectual deficiency atau defisit intelektual. Sebagian besar anak dengan ADHD memiliki kecerdasan rata-rata. Bahkan, beberapa dari mereka cukup cerdas. Sulit bagi mereka dalam menerapkan kecerdasan mereka dalam kehidupan sehari-hari dari kekurangan kecerdasan. Yang ketiga ada impaired academic function atau gangguan fungsi akademik. Anak dengan ADHD seringkali memiliki produktivitas, nilai, dan skor yang lebih rendah pada tes prestasi. Mereka mungkin juga gagal naik kelas atau ditempatkan lebih sering di kelas pendidikan khusus. Akhirnya, mereka mungkin dikeluarkan dan gagal menyelesaikan sekolah menengah atas atau memperoleh pendidikan pasca sekolah menengah.
Yang keempat, ada specific learning disorder, gangguan belajar spesifik. Sebanyak 45% anak dengan ADHD memiliki gangguan belajar spesifik, yaitu mereka mengalami kesulitan dengan kemampuan akademik tertentu seperti membaca, mengeja, dan matematika. Anak-anak dengan ADHD dan mereka yang memiliki masalah belajar menunjukkan pola defisit kognitif yang berbeda, yang mungkin muncul dalam kombinasi pada kedua gangguan tersebut. Yang kelima, ada disorders self-perception atau persepsi diri yang terdistorsi. Anak-anak dengan ADHD juga menunjukkan distorsi dalam persepsi kualitas hidup yang mengacu pada persepsi subjektif seseorang tentang posisi mereka dalam hidup, yang membuktikan dengan fungsi fisik, psikologis, dan sosial mereka. Namun, mereka menghadapi banyak tantangan dalam hidup. Anak-anak dengan ADHD memiliki kualitas hidup mereka lebih baik daripada orang lain. Di sini yang kedua ada speech and language impairments, gangguan berbicara dan bahasa. Sekitar 30% hingga 60% anak dengan ADHD juga mengalami masalah berbicara dan bahasa. Anak-anak dengan ADHD memiliki kesulitan memahami ucapan orang lain dan menggunakan bahasa yang tepat setiap hari. Faktor pragmatis berbicara serta masalah memori kerja verbal dan analisis wacana adalah masalah utama. Yang selanjutnya ada medical and physical corners, perawatan medis dan fisik. Individu dengan ADHD memiliki beberapa perawatan medis dan fisik, termasuk yang pertama ada health-related problems atau permasalahan terkait kesehatan rawan. Masalah kesehatan yang beresiko tinggi pada individu dengan ADHD termasuk masalah kesehatan gigi, kebugaran yang buruk, obesitas, dan masalah gangguan biasanya terjadi pada wanita. Gangguan tidur juga sering terjadi pada anak ADHD. Yang kedua ada accident, promise, and risk taking, kecelakaan dan pengambilan risiko. Mengingat masalah mereka dengan inklusif, penghambatan motorik, dan kurangnya perencanaan atau pemikiran, tidak mengherankan bahkan lebih dari 50% orang tua dari anak-anak dengan ADHD menggambarkan anak mereka rawan kecelakaan. Anak-anak ini sekitar 3 kali lebih mungkin mengalami cedera serius yang tidak disengaja seperti patah tulang, laserasi, memar patah, luka bakar, keracunan, dan cedera di kepala. Yang keempat, ada social problems atau permasalahan sosial. Permasalahan sosial adalah hal yang biasa pada individu dengan ADHD. Permasalahan ini termasuk yang pertama, ada family problems, permasalahan dalam keluarga. Keluarga anak dengan ADHD mengalami banyak kesulitan, termasuk interaksi yang ditandai dengan negativitas, ketidakpatuhan oleh anak, kontrol orang tua yang berlebihan, dan konflik saudara. Yang kedua, ada fear problems atau permasalahan teman sebaya. Masalah teman sebaya pada anak dengan ADHD terlihat pada usia dini dan dengan cepat terlihat ketika anak memasuki situasi sosial yang baru. Kurangnya keterampilan dalam mengenal emosi orang lain dengan benar, mengatur emosi dan perilaku mereka sendiri, serta aktivitas yang sering menyertai ADHD seringkali menimbulkan konflik sosial dan reputasi negatif. Pendampingan gangguan psikologis dan gejala. Anak-anak dengan ADHD biasanya menunjukkan campuran gejala dan gangguan, meskipun merupakan salah satu gejala yang signifikan. Hampir 2/3 orang tua melaporkan perilaku selain gejala inti ADHD sebagai yang paling mengkhawatirkan, biasanya agresi dan pembangkang, menurut Findling tahun 2009. Salah satu alasan mengapa ADHD begitu menantang adalah karena sebanyak 80% anak-anak dengan ADHD yang dirujuk ke klinik memiliki gangguan psikologis yang terjadi bersamaan, dan hingga 50% memiliki 2 atau lebih gangguan, menurut Pliska tahun 2014. Gangguan yang umum terjadi bersamaan, termasuk gangguan oposisional dan perilaku, gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, dan gangguan koordinasi motorik dan tik. Gangguan belajar juga cukup umum seperti halnya gangguan penggunaan zat pada masa remaja. Beberapa anak ADHD menunjukkan gejala yang mungkin berasal dari faktor keluarga atau genetik yang serupa, menurut Romles tahun 2011. 1. Gangguan pembangkangan oposisional dan gangguan perilaku. Sekitar setengah atau lebih dari semua anak-anak dan remaja dengan ADHD kebanyakan laki-laki yang memiliki kriteria gangguan pembangkangan oposisional atau ODD pada usia 7 tahun atau lebih, menurut Pliska tahun 2014. ADHD yang terjadi lebih awal, terutama bila disertai dengan gejala hiperaktivitas, impulsivitas yang parah, meningkatkan kemungkinan ODD atau CD sekitar 10 kali lipat, menjadikannya salah satu prediktor paling andal dari gangguan ini, menurut Englert, Castello, dan Erkanby tahun 1999. Studi longitudinal telah menemukan bahwa ADHD menyebabkan ODD dan CD daripada sebaliknya, menurut Tapar tahun 2006. ADHD juga merupakan faktor risiko untuk pengembangan gangguan kepribadian antisosial atau APD di kemudian hari, menurut Storebe dan Simonson tahun 2013. 2. Gangguan kecemasan. Sekitar 25% atau lebih anak-anak dengan ADHD mengalami kecemasan yang berlebihan, menurut Manasis tahun 2007. Anak-anak ini khawatir akan terpisah dari orang tua mereka, mencoba sesuatu yang baru, mengikuti tes, membuat kontak sosial, atau mengunjungi dokter. Mereka mungkin merasa tegang atau gelisah dan terus-menerus mencari kepastian bahwa mereka aman dan terlindungi. Karena kecemasan ini tidak realistis, lebih sering dan lebih intens dari biasanya, hal itu berdampak negatif pada pemikiran dan perilaku anak. Namun, anak-anak dengan ADHD dan kecemasan yang terjadi bersamaan menunjukkan kesulitan sosial dan akademis serta mengalami gangguan jangka panjang dan masalah kesehatan mental yang lebih besar dibandingkan mereka yang hanya memiliki salah satu kondisi saja, menurut Manasis tahun 2007. 3. Gangguan suasana hati.
Sebanyak 20 hingga 30% anak muda dengan ADHD mengalami depresi, menurut Davis tahun 2008 dalam Spencer tahun 2000. Didiagnosis ADHD antara usia 4 hingga 6 tahun merupakan faktor risiko depresi dan perilaku bunuh diri di masa mendatang pada masa remaja, terutama bagi anak perempuan, menurut Franis Toscano Molina pada tahun 2010. Para remaja ini merasa sangat sedih, putus asa, dan kewalahan sehingga mereka tidak mampu menghadapi kehidupan sehari-hari. Depresi menurunkan harga diri, mengurangi minat atau kesenangan dalam aktivitas favorit, meningkatkan sifat mudah tersinggung, dan mengganggu tidur, nafsu makan, dan kemampuan berpikir, menurut Nick Santangelo tahun 2000. Banyak kontroversi mengenai hubungan antara ADHD dan gangguan suasana hati bipolar pada anak-anak. Hal ini sebagian disebabkan oleh kesulitan dalam membedakan antara gejala ADHD dan tingkat energi yang tinggi yang tidak terkendali, penilaian yang buruk, dan banyak bicara pada anak-anak dengan bipolar, serta kemungkinan adanya mekanisme dasar yang sama. Menurut Youngstorm and Algorta tahun 2014, Youngstorm, Arnold, dan Fraster tahun 2010. Hubungan antara kelainan ini tampaknya berjalan dalam satu arah. Diagnosis bipolar pada masa kanak-kanak secara drastis meningkatkan risiko pada anak untuk ADHD sebelumnya atau yang terjadi bersamaan. Tetapi, diagnosis ADHD tampaknya tidak meningkatkan risiko anak untuk bipolar. Menurut Pataki dan Carlson tahun 2013. Skirow tahun 2012. 4. Koordinasi perkembangan dan gangguan TIC. Sebanyak 30 hingga 50% anak-anak dengan ADHD menunjukkan kesulitan koordinasi motorik seperti kecanggungan, kinerja buruk dalam olahraga, atau tulisan tangan yang buruk, terutama ketika mereka mencoba melakukan rangkaian gerakan motorik yang kompleks, menurut Frears tahun 2010. Gangguan sering muncul dalam ranah keterampilan motorik seperti kekuatan, koordinasi motorik visual, penyesuaian kecepatan, dan ketangkasan. Sebanyak 50% anak-anak dengan ADHD mungkin memiliki gangguan koordinasi perkembangan atau DCD, suatu kondisi yang ditandai dengan inkoordinasi motorik yang nyata dan keterlambatan dalam mencapai tonggak motorik, menurut Brossard Racine tahun 2012, Frears tahun 2012. Sekitar 20% anak dengan ADHD juga memiliki gangguan TIC, gerakan atau suara motorik yang tiba-tiba, berulang dan tidak berirama seperti kedipan mata, seringai wajah, berdeham, dan mengendus, menurut Murphy tahun 2013, Simpson, Jung, dan Murphy tahun 2011. Anak-anak ini mengalami lebih banyak kesulitan perilaku, sosial, dan akademis daripada mereka yang hanya mengidap ADHD. Jika terjadi gangguan TIC menurun ke tingkat rendah pada masa remaja dan tampaknya tidak berdampak signifikan pada fungsi psikososial di kemudian hari, menurut Peterson tahun 2001. Prevalensi dan perjalanan penyakit. ADHD lebih sering terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan, dengan perkiraan berkisar antara 2% hingga 4% untuk anak perempuan, dan 6% hingga 9% untuk anak laki-laki berusia 6 hingga 12 tahun. Pada masa remaja, angka keseluruhan ADHD sedikit menurun untuk kedua jenis kelamin, tapi anak laki-laki masih lebih banyak daripada anak perempuan dengan rasio yang sama, yaitu sekitar 2,5 banding 1. Rasio yang menurun pada usia dewasa menjadi sekitar 1,6 banding 1 atau lebih rendah. Mengenal status sosial, ekonomi, dan budaya. ADHD tidak mengenal kelas sosial. Anak dari keluarga kaya maupun miskin bisa mengalami ADHD. Namun, anak-anak dari keluarga kurang mampu atau status sosial ekonomi yang lebih rendah lebih mungkin mengalami ADHD. Kemungkinan besar karena stres dan masalah keluarga yang sering dialami anak dari keluarga yang kurang mampu. Masalah perilaku yang sering muncul pada anak dengan ADHD bisa memperparah situasi ini. Anak-anak kulit hitam di Amerika Serikat misalnya sering kali kurang terdiagnosis ADHD dibandingkan anak kulit putih. Meskipun menunjukkan perilaku yang mirip, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti bias dalam alat diagnosis atau kurangnya kesadaran tentang ADHD di komunitas tertentu. Keluarga yang lebih kaya dan lebih berpendidikan umumnya lebih tahu tentang ADHD dan memiliki akses yang lebih mudah terhadap pengobatan. Namun, ketika anak-anak dari berbagai latar belakang mendapatkan pengobatan, mereka umumnya mendapatkan manfaat yang sama. Kemudian perjalanan penyakit dan hasil akhir. Yang pertama adalah masa bayi. Gejala ADHD dapat muncul sejak dini, bahkan sebelum anak berusia 3 tahun. Tanda-tandanya bisa berupa aktivitas yang berlebihan, kesulitan tidur, atau rewel yang terus-menerus. Meskipun begitu, mendiagnosa ADHD pada anak usia dini cukup sulit karena perilaku anak yang masih terus berkembang. Perilaku-perilaku ini seringkali dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal pada anak. Namun, jika gejala-gejala ini berlanjut dan mengganggu kehidupan sehari-hari anak, penting untuk berkonsultasi dengan dokter anak untuk mendapatkan evaluasi lebih lanjut. Meskipun tidak semua bayi yang rewel akan mengalami ADHD, pola perilaku tertentu sejak dini dapat menjadi indikator potensial untuk gangguan ini. Perlu diingat bahwa diagnosa ADHD harus dilakukan oleh profesional kesehatan yang berkompeten setelah melakukan evaluasi yang menyeluruh. Berikutnya, prasekolah. Anak prasekolah dengan ADHD seringkali menunjukkan perilaku impulsif, hyperaktif, dan sulit diatur. Mereka sulit fokus pada suatu aktivitas, seringkali mengganggu orang lain, dan memiliki kesulitan mengikuti aturan.
Perilaku-perilaku ini dapat menyebabkan masalah dalam interaksi dengan orang tua, guru, dan teman sebayanya. Jika gejala-gejala ini berlanjut dan tidak tertangani, anak-anak dengan ADHD berisiko mengalami kesulitan belajar dan masalah perilaku yang lebih serius di masa kanak-kanak dan remaja. Selain itu, hubungan yang kurang baik dengan orang tua juga dapat memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, penting untuk mendeteksi dan memberikan intervensi sedini mungkin pada anak-anak dengan ADHD agar mereka dapat mengembangkan keterampilan sosial dan akademik yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Kemudian alat sekolah dasar. Gejala kurang perhatian pada anak dengan ADHD menjadi semakin jelas saat mereka memasuki lingkungan sekolah. Tuntutan untuk fokus menyelesaikan tugas menjadi tantangan besar bagi mereka. Selain itu, perilaku hyperaktif dan impulsif yang dimulai sejak dini terus berlanjut. Bahkan seringkali disertai dengan perilaku menentang dan oposisional. Akibatnya, anak-anak dengan ADHD seringkali mengalami kesulitan dalam belajar, menjalin hubungan sosial, dan menjalankan tanggung jawab sehari-hari. Masalah-masalah ini dapat berdampak signifikan pada perkembangan mereka secara keseluruhan jika tidak ditangani dengan tepat. Kemudian remaja. Masalah ADHD pada anak seringkali berlanjut hingga masa remaja, bahkan cenderung memburuk. Meskipun tingkat hyperaktif dan impulsivitas mungkin berkurang, namun tetap lebih tinggi dibandingkan anak-anak normal. Akibatnya, banyak remaja dengan ADHD mengalami kesulitan dalam mengatur emosi, perilaku, dan hubungan sosial mereka. Mereka sering menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari seperti masalah di sekolah, konflik dengan teman sebaya, dan kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat. Penelitian menunjukkan bahwa gejala hyperaktif impulsif yang parah pada masa kanak-kanak sangat terkait dengan masalah yang lebih serius pada masa remaja. Oleh karena itu, penting untuk memberikan intervensi sedini mungkin pada anak-anak dengan ADHD agar mereka dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian yang terakhir ada dewasa. Banyak orang dewasa yang terkenal didiagnosa ADHD seperti Thomas Edison, Justin Timberlake, Paris Hilton, dan lain-lain. Orang dewasa yang mengalami ADHD, mereka dapat mengatasi atau belajar cara mengatasinya, terutama mereka yang mengalami ADHD ringan dan tanpa masalah perilaku atau oposisi. Hasil yang lebih baik mungkin terjadi pada anak-anak yang gejalanya tidak terlalu parah, yang menerima perawatan, pengawasan, dan dukungan yang baik dari orang tua dan guru mereka, serta memiliki akses ke sumber daya ekonomi dan masyarakat, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, dan kesehatan mental. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan perkembangan dan hasil dari ADHD. Pertama, usia saat timbulnya, perjalanan, dan hasil dapat berbeda tergantung pada sampel, ukuran yang digunakan, gangguan yang menyertai, dan jenis presentasi ADHD. Sebagai contoh, hasil negatif jauh lebih besar pada sampel klinik dibandingkan dengan hasil negatif jauh lebih baik pada sampel klinik dibandingkan dengan sampel komunitas dan untuk anak-anak dengan masalah perilaku yang menyertainya. Saat ini, hanya sedikit informasi yang tersedia mengenai hasil jangka panjang untuk anak-anak dengan ADHD. Menariknya, gejala dan gangguan ADHD di masa dewasa lebih parah ketika dilaporkan oleh orang dewasa dibandingkan dengan orang dengan ADHD. Baik, teori tentang ADHD telah dikemukakan, termasuk beberapa yang kontroversial seperti ADHD sebagai warisan evolusi manusia sebagai pemburu. Namun tidak ada teori tunggal yang dapat menjelaskan seluruh gejala ADHD, karena anak-anak dengan ADHD biasa mengalami masalah berbeda meskipun memiliki tingkat gejala yang sama. Dan berikut saya akan menjelaskan penyebab ADHD. Yang pertama ada pengaruh genetik. Itu ADHD diturunkan dalam keluarga. Sekitar sepertiga dari kerabat biologis anak-anak dengan ADHD juga memiliki gangguan tersebut, menurut Smalley tahun 2000. Jika orang tua memiliki ADHD, risiko anak untuk mengalaminya hampir 60%, menurut Biederman tahun 1995. Yang kedua ada studi adopsi. Angka ADHD hampir 3 kali lebih tinggi pada orang tua kandung anak-anak dibandingkan dengan orang tua angkat anak yang memiliki ADHD, menurut Sprick tahun 2000. Yang ketiga ada studi kembar. Studi kembar melaporkan estimasi heritabilitas yang sangat tinggi untuk ADHD. Rata-rata sekitar 75% untuk perilaku hyperaktif, impulsif, dan kurang perhatian, menjadikan ADHD salah satu gangguan masa kanak-kanak yang paling dapat diwariskan, menurut Nicholas dan Burt tahun 2010. Tingkat kesusahan ADHD pada kembar identik rata-rata 65%, sekitar 2 kali lipat dibanding dengan kembar fraternal. Lalu yang keempat adalah studi gen spesifik. Analisis genetik molekuler menunjukkan bahwa gen spesifik dapat berkontribusi pada ekspresi ADHD, menurut Banaswijk tahun 2010. Yang kedua ada kehamilan, kelahiran, dan perkembangan awal. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sistem saraf dan berhubungan dengan gejala ADHD, termasuk komplikasi kehamilan dan melahirkan paparan racun lingkungan, stres berat selama kehamilan, serta faktor genetik dan neurologis. Penggunaan zat seperti rokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang selama kehamilan dapat meningkatkan risiko ADHD pada anak. Lalu yang ketiga, kelainan otak. Studi pencitraan otak pada ADHD mengidentifikasi kelainan terutama pada sirkuit frontostriatal yang melibatkan korteks prefrontal dan ganglia basal yang berperan dalam perhatian, fungsi eksekutif, dan respon tertunda. Anak-anak dengan ADHD sering menunjukkan ukuran korteks prefrontal yang lebih kecil dan kelainan struktural di ganglia basal. Lalu yang keempat ada faktor neurobiologis.
Adik-adik masih belum sepenuhnya dipahami, namun ada dukungan kuat untuk faktor penyebab neurobiologis. Beberapa temuan penting dari penelitian meliputi yang pertama ada perbedaan ukuran dan fungsi otak antara anak-anak dengan ADHD dan tanpa ADHD, termasuk perubahan otak dalam ukuran otak. Menurut Barclay tahun 2006 dan Killing tahun 2008. Lalu yang kedua ada perbedaan dalam ukuran sosiologi seperti elektronsefalogi, respon kulit galvanik, dan deselerasi denyut jantung yang menunjukkan berkurangnya gairah atau kemampuan terasa. Menurut Beckwin tahun 2001, Lu dan Mackey tahun 2012. Lalu ketiga perbedaan aktivitas otak selama tes kewaspadaan menunjukkan defisit dalam penghambatan respon dan kurangnya respon terhadap rangsangan. Menurut Pliska, Liotti, dan Waldorf tahun 2000. Lalu yang keempat, penurunan aliran darah ke daerah prefrontal otak dan jalur yang menghubungkannya ke sistem limbik dan otak kecil. Menurut Hendren, De Brecker, dan Padina tahun 2000. Lalu yang kelima ada diet, alergi, dan timbal. Hubungan antara gula dan hiperaktivitas menjadi perhatian besar, terutama setelah acara TV. Jeopardy menyebut gula sebagai penyebab utama hiperaktivitas di Amerika Utara. Namun penelitian menunjukkan bahwa gula bukanlah penyebab utama hiperaktivitas. Dalam sebuah penelitian ibu yang diyakini bahwa anak mereka mengonsumsi gula melaporkan bahwa lebih hiperaktif meskipun anak-anak sebenarnya hanya diberi pengganti gula atau aspartam. Temuan ini menunjukkan bahwa keyakinan orang tua tentang ADHD mempengaruhi cara mereka memandang dan berinteraksi dengan anak-anak mereka. Menurut Hofer dan Mill tahun 1994 dan Stone dan Leung tahun 2001. Media juga memainkan peran penting dalam memperkuat keyakinan ini. Misalnya dalam acara TV yaitu King of the Hill, karakter Bobby Hill didiagnosa ADHD setelah mengonsumsi banyak gula yang memperkuat stereotip tersebut. Lalu yang terakhir ada pengaruh keluarga. Studi kembar menunjukkan bahwa faktor psikososial dalam keluarga hanya menjelaskan sebagai kecil varian gejala ADHD. Nicholas dan Wood tahun 2010. Dan penjelasan untuk ADHD yang hanya berdasarkan pengaruh negatif keluarga kurang mendapat dukungan. Menurut Barclay tahun 2006. Meskipun demikian, pengaruh keluarga penting dalam memahami ADHD. Karena itu, ini beberapa alasan menurut Johnston dan Coronis Duskano tahun 2014 dan Mas dan Konson tahun 2005. Yang pertama ada pengaruh keluarga dapat memperburuk gejala ADHD. Yang kedua, masalah keluarga sering muncul akibat interaksi dengan anak impulsif dan sulit diatur. Lalu yang terakhir ada konflik keluarga yang dapat memperburuk ADHD dan gejala gangguan perilaku terkait ODD atau CD. Selanjutnya ada treatment. Yang pertama itu ada pengobatan stimulan. Jadi stimulan ini merupakan pengobatan yang paling banyak dipelajari, paling efektif, dan paling umum digunakan untuk mengelola gejala ADHD. Stimulan juga tersedia dalam beberapa jenis, termasuk bentuk kerja jangka pendek dan jangka panjang. Nah, lalu ada di antara stimulan yang paling efektif dalam mengobati individu dengan ADHD, ada obat yang paling umum digunakan sejauh ini, yaitu Ritalin untuk ADHD. Stimulan juga ini dapat meningkatkan produktivitas akademis anak seperti kerjasama dan interaksi sosial dengan orang tua, dengan guru, dengan teman sebayanya, dan terkadang juga membantu koordinasi fisik seperti kemampuan menulis tangan dan olahraga. Lalu beberapa anak juga mungkin mengalami efek samping seperti nafsu makan jadi kurang, lalu berat badannya turun, atau pertambahan tinggi dan berat badan yang diharapkan lambat gitu, jadinya melambat. Lalu peningkatan denyut jantung dan tekanan darah atau masalah tidur. Tapi sebenarnya sebagian besar efek samping potensial ini biasanya tidak berbahaya dan dapat dipantau dengan cermat itu, dan sering kali dihilangkan dengan mengurangi dosis obat. Meskipun stimulan ini dapat menimbulkan kecanduan jika disalahgunakan, tapi stimulan ini tidak menimbulkan kecanduan bagi sebagian besar anak yang mengonsumsinya, dan juga tidak menyebabkan peningkatan resiko efek samping di kemudian hari. Sebenarnya stimulan ini tuh jarang gitu membuat anak-anak tuh jadi gugup atau gelisah. Justru ketika individu mengonsumsi obat itu pada umumnya bakal bersikap positif tentang obat yang dia minum, dan menyampaikan bahwa obat tersebut itu justru membantu mengurangi perilaku mereka gitu. Kalau di ADHD mungkin perilaku mengganggu, lalu juga nantinya bisa meningkatkan hubungan mereka dengan teman sebayanya gitu ketika memang positif dalam minum obatnya, dan juga meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi harapan yang sebenarnya normal gitu dijalankan gitu, harapan-harapan yang memang normal. Juga efek stimulan ini tuh bersifat sementara dan hanya terjadi ketika individu itu mengonsumsi obat tersebut. Lalu yang kedua itu ada pelatihan manajemen orang tua atau PMT. Jadi pelatihan manajemen orang tua ini berfokus pada pengajaran praktik pengasuhan yang efektif dan juga strategi untuk mengatasi tantangan dalam mengasuh anak ADHD gitu. Pelatihan ini juga memberikan orang tua berbagai keterampilan untuk membantu mereka, contohnya mengelola perilaku anak yang misalkan nanti suka membangkang, tidak patuh, lalu mengatasi tuntutan emosional dalam membesarkan anak dengan ADHD, lalu menahan masalah tersebut agar tidak semakin parah, dan juga menjaga agar masalah tersebut itu tidak berdampak buruk gitu pada anggota keluarga lainnya. Orang tua juga diberikan prinsip panduan untuk membesarkan anak dengan ADHD. Contohnya seperti menggunakan konsekuensi yang lebih langsung, sering, kuat gitu, berusaha untuk konsisten seperti membuat perencanaannya ke depan, lalu tidak mempersonalisasi masalah anak dan tidak mempraktikkan pengampunan. Selanjutnya juga orang tua itu bisa diajarkan prinsip-prinsip dan teknik pengelolaan perilaku seperti mengidentifikasi perilaku yang ingin mereka dorong atau hindari, lalu menggunakan penghargaan dan sanksi untuk mencapai tujuan tertentu, lalu menetapkan program untuk memperhatikan apa yang dilakukan anak mereka dengan baik dan memuji kekuatan serta prestasi anak gitu. Lalu, untuk perilaku yang mengganggunya, orang tua juga belajar menggunakan hukuman seperti kehilangan hak istimewa untuk anak atau hukuman waktu istirahat, serta cara mengelola ketidakpatuhan di tempat umum, karena ini yang paling sering terjadi. Orang tua juga didorong untuk meluangkan waktu setiap hari untuk berbagi keseharian yang menyenangkan dengan anak, gitu. Selanjutnya itu ada intervensi pendidikan. Jadi intervensi pendidikan ini berfokus pada pengelolaan perilaku yang kurang perhatian dan hiperaktif impulsif yang dapat mengganggu pembelajaran. Nah, teknik untuk mengelola perilaku ini
juga serupa gitu dengan apa yang tadinya direkomendasikan kepada orang tua. Lalu, perilaku yang mengganggu atau tidak sesuai dengan tugas di kelas itu dapat dihukum dengan prosedur yang melibatkan hilangnya hak istimewa. Seperti tadi yang telah dijelaskan, untuk orang tua juga banyak strategi untuk mengajar anak-anak dengan adik-adik. Contohnya bisa memberitahu anak-anak apa yang diharapkan dari mereka, lalu menggunakan alat bantu visual, memberikan isyarat untuk perilaku yang diharapkan, dan memberikan instruksi tertulis maupun lisan gitu. Nah, semuanya ini bisa membantu anak-anak lebih memfokuskan perhatian mereka dan mengingat poin-poin penting. Selain itu juga, anak-anak dengan ADHD mungkin memerlukan akomodasi lain untuk membantu mereka belajar. Misalkan duduk di dekat guru, jadi anak-anaknya duduk di paling depan gitu. Lalu juga bisa menerapkan sistem aturan ditetapkan dengan jelas, memberikan petunjuk yang sering kepada anak tentang perilaku yang diharapkan. Selanjutnya itu intervensi tambahan, bisa dengan konseling keluarga atau konseling individual untuk anak itu. Konseling dan kelompok dukungan untuk keluarga itu konseling di mana keluarga ini membantu setiap orang itu untuk mengembangkan keterampilan, mengembangkan sikap, mengembangkan kemampuan baru untuk berhubungan dengan lebih efektif. Nah, para anggota keluarga ini akan saling berbagi informasi, saling mendukung emosional, frustasi, dan keberhasilan pribadi. Lalu bisa juga meminta rujukan ke profesional yang berkualifikasi, serta penemuan tentang apa yang berhasil dari anak dan aspirasi mereka untuk anak-anak dan diri mereka sendiri, seperti itu. Dan juga ada konseling individu untuk anak.